Today, we usher in a new... See this, 22, luck of the draw. Hippo! We don't want this. I mean, look at it. It's overkill. It's expensive. 1, 2, 3. America. America Holmes. Mommy. Say, mommy. Like me, I look different from you in America, please. I've got please. Okay, we can... Getting hijacked, my friend. Welcome to Joburg. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2015, berjudul Chappie. Film ini bercerita tentang perkembangan sebuah robot yang diciptakan agar memiliki kecerdasan melebihi manusia. Namun sebelum mulai bercerita, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan kriminalitas dan tindak kekerasan yang terjadi meningkat pesat di seluruh dunia. Dan para polisi pun banyak yang menjadi korban saat melakukan penangkapan. Oleh karena itu, mereka mulai mengembangkan robot polisi dengan nama resminya Scout, yang akan membantu dan mengurangi jumlah korban dari pihak polisi. Tetraval merupakan perusahaan pembuat senjata yang telah mengembangkan para robot itu. Walau masyarakat cemas akan adanya peretasan, Tetraval pun menegaskan kalau itu tak mungkin terjadi karena mereka menggunakan sistem anti peretas bernama kunci keamanan. The biggest fear the population expressed was vulnerability to hacking. Selain mengembangkan Scout, mereka juga tengah membuat robot besar bernama Moose yang dirancang oleh salah satu pekerjanya bernama Vincent. Vincent merupakan salah satu orang yang menentang robot dengan kecerdasan buatan seperti Scout dan lebih memilih membuat robot yang bisa dikendalikan langsung oleh manusia. Sementara itu, pencipta Scout yang bernama Dion Wilson tengah menjadi perbincangan karena penemuannya itu. Apalagi, banyak negara yang juga tertarik membeli Scout dengan jumlah yang besar. Suatu hari di bengkel perusahaan, terlihat kalau Scout 22 telah dikembalikan karena mengalami kerusakan saat membantu menangkap penjahat. Namun dengan sedikit perbaikan, robot itu pun kembali berfungsi dan siap menerima perintah lagi. Destination or task. Helipad. Yep. Scene berganti ke kelompok kriminal bernama Ninja, Yolandi, dan Amerika sedang menemui bos gangster bernama Hippo. Di sela-sela pertemuan, tiba-tiba saja polisi mulai mengepung mereka. Beberapa anggota Hippo berhasil ditembak karena berusaha melawan. Di sisi lain, Ninja, Yolandi, dan Amerika memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi lalu kabur dari sana. Berpindah ke Hippo. Tepat saat Scout 22 membuka pintu persembunyiannya, robot itu pun tertembak bazooka yang Hippo luncurkan. Dengan kerusakan parah seperti itu, Scout 22 pun kembali tak berfungsi dan Hippo bisa kabur dari sana. Beralih ke kantor Tetraval, Vincent terlihat iri pada pencapaian Dion. Apalagi tak ada yang berminat pada robot buatannya. Dan kini dana yang ia perlukan untuk mengembangkan teknologinya terus dipotong oleh perusahaan. Walau begitu, Michelle yang merupakan CEO Tetraval masih memberikan satu kesempatan lagi ke Vincent. Berpindah ke Ninja dan yang lain. Mereka terlihat sedang merencanakan perampokan untuk membayar hutang mereka ke Hippo.
Namun karena robot Scott terlalu kuat, mereka mengubah rencana dari yang merampok, kini ingin menculik Deon terlebih dahulu, agar mereka bisa mendapat remote akses seluruh Scott, lalu mengendalikan robot-robot itu sesuka hati mereka. That's the motherfucker. Him. Oh, dude, this can be so easy. Keesokan harinya, Deon menemui Michelle untuk memberitahu penemuan terbarunya, yaitu program yang bisa berpikir layaknya manusia dan bisa melampaui kepintaran manusia itu sendiri. Michelle yang mendengar gagasan itu dengan tegas menolaknya, karena ia menilai pasar lebih tertarik ke Scott dan lebih memilih tetap memproduksi Scott saja. Tetraval is very happy with you. The scouts are a huge success. Karena penolakan itu, Deon diam-diam membawa kabur Scott 22 yang telah tak berfungsi untuk melakukan percobaannya sendiri. Namun sebelum sampai di rumah, ia dicegat oleh ninja dan yang lain lalu dibuat pingsan. Getting hijacked, my friend. Welcome to Joburg. Di sisi lain, Vincent tengah mempresentasikan robot buatannya. Namun para polisi yang hadir di sana lebih tertarik untuk membeli Scott. Karena menurut mereka, Scott telah terbukti menurunkan kejahatan, apalagi Moose merupakan robot besar yang mahal. Kembali ke Deon. Ketika terbangun, ia disuruh untuk merakit dan menghidupkan Scott 22 lagi, lalu memprogram ulangnya agar mengikuti perintah ninja, Landy, dan Amerika. Reprogram that robot in the van to work for us. We fucking shoot you right now. Karena tak ada jalan lain, Deon pun mengikuti perintah mereka dan memasangkan kunci keamanan. Ketika Scott 22 hidup lagi, dia malah bertingkah seperti anak kecil. Deon pun menjelaskan kalau penemuannya kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Mereka semua harus mengajari robot itu dari awal, karena dengan kemampuan yang dimiliki, robot itu dapat mempelajari banyak hal dalam waktu singkat. Terlihat jelas kalau Landy juga mulai tertarik pada robot itu. Yo, Landy. Pada akhirnya, mereka pun memulai semuanya dari awal dengan memperkenalkan nama mereka masing-masing. Karena belum mempunyai nama, jadi Landy pun memanggil robot itu dengan nama Chappie. No, his name is not Chappie. Yeah, I like that. Melihat Chappie berfungsi dengan baik, ninja pun langsung mengusir Deon dari sana. Keesokannya saat ninja tak ada di sana, Amerika mulai mengajarinya untuk berkata kasar. Sementara Landy sendiri mengangkat Chappie sebagai anaknya. Say, mommy. Say, mommy. Di sisi lain, Deon yang pagi itu berada di kantor memutuskan untuk pergi menemui Chappie lagi. Kali ini Deon membawa beberapa barang untuk mengajari Chappie, sembari mengingatkan kalau Chappie tak boleh berbuat kejahatan. Melihat kalau Chappie diajari hal yang menurutnya tak berguna, ninja yang baru pulang kembali mengusir Deon. Kemudian ia memaksa Chappie untuk pergi bersamanya. Ternyata Chappie malah dibuang dan akhirnya harus dihajar para kriminal yang memang sangat membenci robot polisi. Ketika berusaha kabur, dia malah tertangkap lagi dan kali ini yang menangkapnya adalah Vincent. Setelah mendapat kunci keamanan yang ia cari, Vincent pun membiarkan Chappie untuk lari. Sesampainya di persembunyian, Landy yang khawatir langsung merawat Chappie. What happened? How did you do this? Sementara Amerika yang ikut merasa bersalah, berusaha memperbaiki lengan Chappie yang telah putus. Setelah dirasa baikan, Landy pun menceritakan sebuah dongeng. Dan terlihat jelas kalau Landy sangat menyayangi Chappie seperti anaknya sendiri. That's what mommy loves. Keesokan harinya, Ninja dan Amerika menggunakan cara lain untuk mengajari Chappie agar mau mengikuti perintah mereka. Tak hanya itu, mereka juga mulai memodifikasi Chappie agar terlihat seperti gangster pada umumnya.
Dan kini, Ninja pun dipanggil dengan sebutan ayah. Suatu malam ketika sedang berdua, Ninja memberitahu bahwa baterai Cappy akan segera habis. Dan jika ingin mendapat baterai dan tubuh baru, mereka harus mengumpulkan uang yang banyak. No battery. Setelah itu, Deon datang lagi menemui Cappy dan Landy untuk membahas baterai dan tubuh baru untuk Cappy. Namun di tengah percakapan mereka, seluruh robot Scott dan Cappy nonaktif secara tiba-tiba. Ternyata itu merupakan ulah Vincent. Dan dengan nonaktifnya para Scott, membuat kriminalitas kembali merajalela. Kembali ke Deon, dia pun membawa Cappy pergi ke Tetraval. Untungnya, Cappy masih bisa dihidupkan kembali tanpa kehilangan ingatannya. Ketika ingin kabur, Cappy membawa helm yang digunakan Vincent mengendalikan Moose, lalu menguji perangkat yang ia curi itu untuk mentransfer data ingatan Landy ke sebuah flash disk. Keesokan harinya, Landy, Ninja, dan Amerika mulai mengajak Cappy untuk merampok. Lalu kejadian itu disiarkan secara langsung dan membuat Deon mulai disalahkan. Karena itu pula Michelle terpaksa memperbolehkan Vincent untuk menguji Moose menghentikan Cappy. Mengetahui itu, Deon menemui Cappy dan memperingati Ninja dan yang lainnya. Namun di tengah kepanikan, Hippo datang tiba-tiba dan memaksa mereka untuk memberikan Cappy. I want your robot. I want everything. Karena Ninja tak menuruti apa yang Hippo mau, mereka pun mulai saling tembak. Di tengah kekacauan itu, Moose yang berhasil melacak mereka langsung ikut pertempuran dan berhasil menghabisi Amerika. Selain itu, Hippo yang berusaha kabur berhasil menembak kaki Ninja dan membuat Deon sekarat. Walau pada akhirnya Hippo berhasil dikalahkan, namun karena merasa tak ada harapan menang, Ninja pun berniat mengorbankan dirinya. Tapi Landy yang tak ingin kekasihnya dibunuh, berusaha memancing Moose agar menjauh dari Ninja. Sayangnya, keputusan itu membuatnya terkena tembakan dan kehilangan nyawa. Melihat apa yang terjadi pada sang ibu, Cappy pun menjadi sangat marah dan langsung meledakkan Moose hingga jaringannya ke pusat terputus. Deon yang sekarat pun memberitahu Cappy di balik siapa orang yang telah mengendalikan robot besar yang telah merenggut nyawa ibunya. Dengan penuh amarah, Cappy pun bergegas datang ke kantor Tetraval untuk menghajar Vincent. Setelah Vincent tak berdaya, Cappy pun membawa Deon pergi ke bengkel perusahaan. Rencana mereka adalah memindahkan ingatan mereka berdua ke tubuh baru. Tapi masalahnya, di sana hanya ada satu robot prototipe, sedangkan mereka membutuhkan dua karena baterai Cappy juga mulai melemah. Namun karena Deon sudah sekarat, Cappy pun memutuskan untuk menolong Deon terlebih dahulu. Di luar bengkel, para polisi yang juga mulai berdatangan siap-siap untuk mendobrak pintu. Setelah Deon terbangun dengan tubuh robotnya, ia pun baru tersadar kalau mereka berada di pusat pembuatan robot Scout, yang berarti ada ratusan robot di sana. I know. Vincent uploaded his program from this terminal. There are hundreds of bodies all over the city. Deon pun mulai mengunggah ingatan Cappy ke komputer pusat agar Cappy bisa memilih tubuhnya sendiri. Untungnya, sebelum para polisi menangkap mereka berdua, Cappy dan Deon pun berhasil menukar tubuh dan kabur dari sana. Kembali ke Ninja. Saat meratapi kepergian Landy, ia menemukan sebuah flash disk yang berisikan data ingatan Landy yang dilakukan oleh Cappy sebelumnya. Dan di akhir cerita, setelah menguburkan Landy, Cappy mulai meretas Tetraval, lalu diam-diam merancang tubuh khusus dan mentransfer ingatan Landy sampai akhirnya Landy pun hidup kembali. Begitulah akhir cerita Cappy, sebuah robot yang mempunyai kecerdasan bahkan melebihi manusia yang menciptakannya. Untungnya, dia mempunyai ibu yang sangat sayang dan mau mengajari banyak hal kepada Cappy.
Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga tinggalkan komentar jika kalian mempunyai rekomendasi film menarik lainnya. Serta nantikan terus update film atau seri selanjutnya hanya di Plotarian Movie.